Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak, Ibu, para pemangku kepentingan, rekan-rekan pelaku usaha, akademisi, dan hadirin yang saya hormati. Kita bertemu di tengah dinamika perekonomian global yang tidak lagi inler, volatilitas pasar modal, tekanan inflasi, dan perlambatan permintaan eksternal menjadi variabel yang memengaruhi direct di struktur biaya dan daya saing domestik kita. Mari kita hadapi fakta ini secara rasional. Ekonomi sulit bukan abstraksi. Ia tercantum pada margin usaha yang tergerus, keputusan investasi yang tertunda, dan ekspektasi konsumen yang lebih konservatif. Namun sejarah menunjukkan bahwa ekonomi yang sehat tidak tumbuh di zona nyaman, melainkan di ruang adaptasi dan bagaimana kita mampu mengelola keuangan dengan baik di tengah pertumbuhan ekonomi yang sulit. Namun sejarah menunjukkan bahwa ekonomi yang sehat tidak tumbuh di zona nyaman. Ada 3 pilar yang harus kita kuatkan bersama. Dengan ini saya ingin menyampaikan. Pertama, disiplin fiskal dan moneter yang kredibel. Kepercayaan pasar dibangun dari komitmen kebijakan defisit harus produktif, diarahkan pada belanja modal yang menghasilkan multiplier efek. Inflasi harus dijaga agar tidak menggerus daya beli dan mengganggu alokasi sumber daya yang efisien. Kedua, relokasi sumber daya menuju sektor bernilai tambah tinggi. Kita tidak bisa bertumpu pada komoditas mentah selamanya. Hilirisasi, digitalisasi, dan penguatan rantai domestik adalah keniscayaan. Modal harus dialirkan ke sektor yang menciptakan produktivitas, bukan sekadar spekulasi. Dan yang terakhir, penguatan modal manusia dan institusi. Teknologi dapat diimpor, tetapi produktivitas berkelanjutan hanya datang dari sumber daya manusia yang terampil dan institusi yang bersih. Birokrasi yang ramping, kepastian hukum, dan tata kelola yang transparan adalah persyaratan investasi jangka panjang. Hadirin sekalian, krisis selalu menciptakan pemenang dan pecundang. Yang menang bukan merasa yang paling besar, tetapi mereka yang paling cepat membaca sinyal, paling disiplin dalam eksekusi, dan paling berani melakukan restrukturasi. Pemerintah memiliki peran sebagai stabilisator dan fasilitator. Sektor swasta memiliki peran sebagai mesin penciptaan nilai. Jika kedua aktor ini bersinergi, maka ekonomi sulit hari ini dapat menjadi momentum untuk melakukan konsolidasi struktural yang selama ini kita tunda. Indonesia memiliki keunggulan demografis, sumber daya alam,
dan posisi geopolitik yang strategis. Modal itu tidak akan berarti apa-apa tanpa kebijakan yang tepat dan eksekusi yang konsisten. Maka kita jadikan periode ini sebagai periode konsolidasi, bukan untuk bertahan dalam arti pasif, tetapi untuk bertahan dengan strategi agar ketika siklus membaik kita berada di garis paling depan. Demikianlah yang mampu saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.